Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Video kali ini akan membahas bagaimana membuat surat secara massal menggunakan menu Mail Merger pada Microsoft Office 2013. Di Microsoft Office 2013 memungkinkan kita membuat surat secara massal. Misalkan apabila kita ingin membuat surat undangan, apakah itu surat undangan untuk rapat, atau misalkan surat undangan ulang tahun atau yang lainnya yang kita buat sendiri, isinya sama, akan dibagikan atau isi suratnya itu sama untuk setiap orang, namun alamat atau eh, penerima suratnya berbeda-beda, penerima dan alamatnya misalkan berbeda-beda. Nah, itu dapat kita lakukan dengan menggunakan menu mailing. Untuk membuat surat secara massal ini, kita membutuhkan dua dokumen. Yang pertama itu adalah file surat yang kita buat, misalkan seperti ini di antaranya. Dan yang kedua, kita memerlukan yang disebut dengan sumber data, yaitu daftar orang-orang yang akan kita kirimi surat. Jadi yang pertama kita membutuhkan suratnya yang isinya sama yang nanti akan diterima oleh setiap orang. Yang kedua itu adalah daftar orang yang akan menerima surat. Nah, apabila keduanya sudah ada, maka kita dapat menggabungnya sehingga nanti akan terbentuk file baru yang hasilnya adalah tampilannya seperti surat, namun sudah beserta dengan penerima dan alamat dan yang lainnya yang kita cantumkan. Kita mulai saja. Misalkan kita membuat surat undangan untuk menghadiri pesta atau syukuran ulang tahun yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Variasi ini kita menggunakan yang disebut dengan Word Art, ya. Word Art mungkin di review dulu ya, karena kemarin kita menggunakan WPS atau Google Doc ya. Untuk membuatnya kita bisa menggunakan menu insert, dan di sebelah kanan ada fitur Word Art, yaitu membuat tulisan atau membuat variasi tulisan. Bisa kita klik, kemudian kita pilih salah satu variasinya. Misalkan kita pilih yang ini, di mana di bawahnya itu ada bayang-bayangnya. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Sampai muncul seperti ini, kita tinggal ketikkan teksnya ya. Teksnya misalkan kita ketikkan undangan. Kemudian kita atur jenis hurufnya seperti biasa, berarti ke menu home ya. Kita atur misalkan jenis hurufnya, misalkan seperti ini. Kemudian ukurannya juga bisa diatur, atau nanti kita bisa drag untuk memperkecil atau memperbesarnya seperti ini ya. Kemudian untuk variasi tampilannya, untuk variasi warnanya, kita bisa menggunakan menu format. Pastikan objeknya aktif ya. Kemudian kita klik menu format. Kita klik menu format, di sini muncul shape style. Shape style itu untuk memberi warna backgroundnya. Misalkan kalau kita pilih yang ini, maka backgroundnya itu akan berwarna abu. Sedangkan apabila kita pilih yang warna kuning, maka backgroundnya akan berwarna kuning ya. Background juga bisa kita atur dengan cara mengklik save fill ya. Save fill. Misalkan kita mau backgroundnya itu mau gambar ya, berarti nanti kita tinggal pilih saja gambar yang akan kita sisipkan ya. Kemudian save outline ini digunakan untuk memberikan kotak ya. Misalkan kita mau memberikan garisnya seperti ini, warnanya hitam, tapi kalau mau warnanya yang lain, maka berarti kita tinggal pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Misalkan seperti ini, menjadi biru ya. Kemudian shape effects ini digunakan untuk mengatur efeknya. Misalkan bentuknya mau jadi 3 dimensi, misalkan seperti ini ya, agak miring. Kemudian
kita juga bisa menggunakan misalkan untuk yang bevel, misalkan jadi bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan yang word art style ini digunakan untuk mengatur dari huruf yang kita gunakan, ya. Memberikan warna hurufnya berarti kita gunakan yang text fill, ya. Text fill misalkan kita pilih gradient biar warnanya bervariasi, kemudian untuk mengatur warnanya kita pilih more gradient, sampai muncul seperti ini. No fill berarti tidak berwarna, ya. Misalkan kalau kita klik ini maka menjadi hilang, ya. Kemudian solid fill berarti warnanya itu penuh rata seperti ini, dan gradient itu bervariasi, ya. Bervariasi di sini ada untuk gradiennya itu tampilannya variasinya misalkan seperti ini. Yang di atasnya itu warnanya misalkan putih, ya. Tinggal pilih salah satu kalau kita menyukainya. Kemudian tipenya variasi warnanya itu ada linear. Kalau linear biasanya secara horizontal, ya. Kemudian radian misalkan diagonal. Kemudian rektangular berarti membentuk sebuah kotak, ya. Kemudian part ini bagian, misalkan seperti itu. Kita pilih saja misalkan untuk yang linear, ya. Nah, untuk variasinya untuk yang linear di sini ada yang diagonal atas, diagonal bawah, tinggal kita pilih-pilih. Kemudian ini untuk menentukan sudutnya apakah mau 45 derajat atau mau yang lainnya, itu bisa kita atur, ya. Nah, sedangkan untuk mengatur warnanya kita bisa menggunakan gradient stop, ya. Jadi kita bisa menggunakan stop di sini pembatas dan ditentukan warnanya. Misalkan di garis ini kita mau menentukan mau menyisipkan warnanya biru, kemudian di stop yang kedua kita mau memilih misalkan warnanya ungu, ya. Misalkan kita pilih warnanya ungu. Kemudian di stop yang ketiga misalkan di sini kita mau memilih warnanya itu misalkan merah, ya. Kemudian di stop yang ke berikutnya misalkan kita mau memilih warnanya misalkan hijau toska, misalkan seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir misalkan kita mau memilih warna ungu lagi, misalkan seperti itu. Nah, sehingga tampilannya seperti ini, ya. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, berarti kita bisa close yang format shapes-nya, ya. Format shapes-nya. Tinggal berikutnya untuk memunculkan garis yang putus-putus di pinggirnya ini, maka kita gunakan yang text outline, ya. Text outline, kita tinggal pilih garisnya. Misalkan garisnya mau putus-putus, berarti kita pilih yang ini. Kemudian warnanya kita pilih misalkan warna yang kontras, misalkan kita pilih yang ungu. Nah, ini kan belum begitu tebal, berarti agak kelihatan garisnya, kita pilih yang garis tebal seperti ini. Nah, sampai seperti ini, ya. Kemudian untuk memunculkan di pinggirnya itu seperti tampilan seperti stabilo, biasanya kita gunakan yang di sini kita gunakan yang glow, ya, yang glow. Misalkan mau dimunculkan warna seperti warna biru di pinggir-pinggirnya. Termasuk misalkan kalau si bentuk tulisannya itu mau bervariasi seperti tulisan please join us, nah, berarti kita gunakan yang transform, ya. Misalkan tulisannya mau membentuk setengah lingkaran, berarti seperti itu, ya. Kalau misalkan tulisannya itu mau bergelombang, berarti bisa misalkan seperti ini, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian
kalau mau membentuk sebuah lingkaran, misalkan kita pilih seperti ini ya. Kemudian 3D rotation ini untuk mengatur rotasinya, kemudian bevel tadi ya untuk mengatur tampilannya. Nah, jadi bentuknya nanti kalau yang bevel jadi seolah-olah seperti 3 dimensi. Misalkan kita kembalikan dulu. Nah, seperti ini. Jadi seperti 3 dimensi ya. Untuk yang bevel. Kemudian reflection tadi untuk menentukan di bawahnya itu misalkan ada bayang-bayangnya. Kalau bayang-bayangnya mau besar berarti tinggal kita pilih saja. Nah, itu diantaranya untuk membuat tampilan atau menyisipkan variasi tulisan seperti tulisan undangan ini dan please join us to. Nah, ini terdiri dari 2 buah word art. Yang pertama word art undangan, kemudian yang kedua yang please join us to. Yang dipilihnya berarti yang tadi ya, di transformnya itu dipilih yang membentuk lingkaran atau membentuk setengah lingkaran, sehingga tampilannya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menampilkan page border seperti ini, kalau kemarin di WPS kita diantaranya menggunakan template atau menggunakan fitur pena, nah di Microsoft Word memungkinkan kita untuk menyisipkan variasi page border seperti ini ya, dengan cara masuk ke menu desain untuk Microsoft Word 2013. Ya, di sini ada beberapa menu. Kita lihat di sebelah pojok kanan atas, di sini ada page background ya, page background. Yang pertama, page border ini digunakan untuk menyisipkan bingkai halaman. Bingkai halaman kita klik seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 tab. Yang pertama border. Kalau border ini berarti menyisipkan garis tapi di paragraf yang sedang aktif ya. Variasinya atau settingnya ada non. Kalau non berarti tidak ada bordernya. Box berarti berupa kotak. Shadow ada bayang-bayangnya. Kemudian 3D berbentuk 3 dimensi, dan custom kalau bentuknya tidak kotak ya. Jadi bisa membentuk huruf L, membentuk huruf U, atau membentuk garis atas, garis bawah, atau kiri kanan ya. Sedangkan page border ini bingkai halaman. Kalau border tadi di paragraf, kalau page border itu bingkai halaman ya. Nah, settingannya sama seperti yang border. Nah, untuk yang page border, stylenya bisa kita gunakan garis seperti ini ya. Di sini berarti ada yang beberapa variasi, misalkan yang zigzag dan yang lainnya. Kalau kita klik ini ya gitu. Nah, kalau yang pilihannya custom, maka berarti kita memungkinkan bentuknya tidak kotak. Misalkan mau atas dan bawah saja, kita tinggal klik aja. Jadi tampilannya seperti ini gitu ya. Tetapi kalau mau membentuk huruf C, berarti kita tinggal klik lagi ya. Bisa di garisnya atau bisa menggunakan icon-icon ini. Warnanya bisa kita atur. Misalkan warnanya itu mau biru ya, maka berarti nanti ini garisnya menjadi biru. Kemudian ketebalannya kalau ada beberapa bisa kita pilih sesuai dengan keinginan. Tetapi apabila kita ingin menyisipkan variasinya tidak berupa garis, maka bisa kita gunakan di sini yang art ya. Nah, di sini muncul beberapa variasi yang dapat kita pilih ya. Misal tadi kita memilih yang simbol ini ya. Nah, defaultnya itu biasanya ukurannya beda-beda ya. Kalau di sini berarti 13 pt. Nanti berarti bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Misalkan kita perkecil ya, sehingga muncul seperti ini ya. Tadi berarti kalau mau tampilannya itu hanya kiri dan kanan, berarti kita klik yang atas dan klik yang bawah ya. Kemudian apply to itu digunakan untuk menerapkan. Mau diterapkan di mana settingan ini? Apakah mau di semua halaman? Jadi kalau halamannya ada beberapa, berarti di semua halaman, atau hanya di bagian itu saja, atau hanya di bagian pertama saja ya.
Nah, kalau mau di semua halaman berarti kita pilih Word dokumen. Kemudian menu option ini digunakan untuk mengatur posisinya ya. Mengatur posisinya berarti kita masukkan marginnya kiri, kanan, atas mau berapa. Tetapi apabila mau otomatis kita bisa menggunakan measure from. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, teks ini digunakan apabila memang ingin dekat dengan teks ya. Page bordernya kita lihat, kalau teks seperti ini jaraknya dekat antara page border dengan teks, tetapi apabila kita pilih edge of page maka jaraknya jauh ya. Misal kita pilih saja teks ya. Kalau sudah selesai kita klik OK. Nah, berarti optionnya juga udah selesai kita atur, maka kita klik OK lagi ya. Sehingga tampilannya seperti ini. Atas dan bawahnya itu tidak ada bingkainya. Nah, apabila mau semuanya ada kiri kanan atas bawah, berarti kita tinggal balik lagi. Kemudian kita atur, berarti bingkai halamannya itu berarti berbentuk kotak. Kemudian berikutnya menyisipkan tulisan di tulisan yang melekat pada dokumen. Ya. Misalkan di sini ada birthday Patia. Nah, ini juga sama, kita bisa menggunakan menu yang ada di desain, yaitu watermark. Ya. Watermark ini sama seperti di WPS kemarin ya. Misalkan kita pilih watermark. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, custom watermark apabila kita mau mengatur kehendak kita, kalau mau menghapus berarti pilih remove watermarks ya. Kita pilih custom watermark. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Kalau si watermarknya mau dihilangkan berarti kita pilih no watermark. Tapi kalau mau berupa gambar berarti kita bisa pilih picture watermark, kemudian kita pilih gambarnya ya. Seperti tadi berarti kita tinggal milih gambarnya itu mau yang mana, tinggal dipilih aja. Kemudian kalau mau bayang-bayang berarti diaktifkan washout-nya. Tetapi kalau mau berupa teks ya berarti kita tinggal pilih teks watermark ya. Bahasanya berarti Indonesia, kemudian teksnya kita ketikkan di sini. Misalkan tadi milad apa ya, atau teks yang mau dimunculkannya itu apa, berarti tinggal diketikkan di sini. Coba misalnya coba. Kemudian jenis hurufnya kita atur. Untuk ukurannya kita pilih auto saja, berarti nanti Word akan men-setting otomatis agar tulisannya itu ada di tengah-tengah dokumen. Kemudian untuk warnanya misalkan kita pilih misalkan biru ya gitu. Kemudian kalau mau semi transparan kita aktifkan ya, posisinya mau diagonal atau horizontal tinggal dipilih saja. Nah, kalau kita mau melihat tampilannya seperti apa berarti kita klik apply. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Ini yang barusan kita sisipkan ya. Tapi kalau misalkan mau horizontal di apply lagi aja, nanti tampilannya berarti jadi seperti itu. Kemudian kalau mau coba kita klik yang semi transparannya, nah jadi akan lebih tebal teksnya itu ya. Tetapi kalau diklik yang semi transparan maka akan bayang-bayang. Kalau sudah selesai kita klik close ya. Jadi tampilannya seperti itu. Kita kembalikan seperti semula, berarti dipilih yang tadi yang diagonal ya. Kemudian penyisipan drop cap sama seperti di WPS, berarti di sini menu insert, kemudian kita pilih drop cap ya. Tampilannya sama persis seperti di WPS, tinggal kita pilih jenis hurufnya apa, tingginya berapa, kemudian jaraknya berapa. Kemudian nah untuk
tulisan seperti ini yang menjolok, kita bisa menggunakan di sini left indent atau first line indent. Kita tinggal menggesernya sesuai dengan keinginan kita ya, sehingga kalau di enter berarti akan menyesuaikan seperti sebelumnya. Kemudian berikutnya menyisipkan gambar ini, kita gunakan menu insert, kemudian dipilih picture ya, sampai muncul gambar ini ya. Untuk agar si teksnya itu membentuk seperti gambar, maka gambarnya kita setting dengan wrap teksnya itu adalah yang ini, yang teks ya. Kalau kotak berarti kalau kotak kan seperti itu, membentuk kotak ya gitu. Tapi kalau misalkan kita pilih top and bottom, berarti hanya di atas dan di bawah. Kemudian kalau kita pilih behind text, ada di belakang teks. Dan kalau kita pilih in front of text, berarti ada di depan teks, jadi teksnya tertutup oleh gambar. Tapi kalau kita pilih yang teks, nah ini berarti si teksnya itu akan membentuk sesuai dengan gambarnya. Kemudian gambar yang ini juga sama ya, dengan insert kemudian picture, namun formatnya untuk pengaturan gambarnya menggunakan ini ya, correction. Berarti dipilih gambarnya agar menjadi transparan sehingga tidak begitu menutupi teksnya. Kita juga bisa memformat menggunakan yang color ini ya, color ini disesuaikan. Kemudian posisinya diputar dengan menggunakan yang untuk rotate ini. Terakhir, kita sisipkan tanda tangan. Ya, sisipkan tanda tangan seperti ini dengan menggunakan menu insert, kemudian shapes. Ya, kita pilih yang scribble. Ya, scribble. Jadi misalkan seperti ini. Tinggal kita gunakan seperti biasa. Namun biasanya perlu ketelitian dalam menggunakan mouse-nya. Untuk pengaturan ketebalannya kita gunakan yang shape style ya. Ini untuk warnanya. Nah, untuk ketebalannya kita bisa gunakan yang ini. Berarti ketebalannya boleh mana. Nah, kemudian posisinya ya, kelihatan tanda tangan berarti kita atur ada di depan teks ya. Ada di depan teks. Sehingga kalau digeser-geser itu jadi menutupi teks, misalkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai kita simpan, misalkan ya, kita simpan. Ini menggunakan kertasnya itu adalah A5. Kertasnya menggunakan A5. Layoutnya itu 2,5 cm kiri kanan atas bawah. Kemudian kertasnya adalah A5 4,8 cm dan 21 kali 21 cm. Nah, kalau sudah selesai ini, suratnya sudah selesai. Berikutnya kita buat daftar yang akan kita kirimi surat ya. Kita buka Excel ya. Kita buka Excel saja untuk lebih memudahkan kita. Sebetulnya bisa membuat tabel di Microsoft Word ya, tapi kita gunakan Excel saja. Di sel A1 kita ketikkan nomor, kemudian kita pindah ke B1 dengan menggunakan tombol tab di keyboard. Kemudian untuk memberikan nomornya, misalkan ini nomornya belum ada, kita ketikkan angka 1 dan angka 2 di A2 dan A3, kemudian simpan pointer mouse pas angka 1, kemudian tekan geser sampai dua kotak ini, dua sel ini terblok. Kemudian kita simpan pointer mouse di pojok kanan atas yang pas kotak ini ya, sampai berubah menjadi tanda plus hitam kecil, kita drag ke bawah ya, sampai misalkan muncul angka 10. Maka otomatis nomor akan terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian namanya kita ketikkan seperti ini ya. Misalkan kalau mau ditambah lagi, kita tambah lagi misalkan menjadi 15 ya.
Misalkan berikutnya itu seperti ini. Nah, kalau sudah selesai kita simpan ya. Kita simpan file, save ya. Kemudian pilih tempatnya ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita ketikkan nama filenya itu adalah data undangan, kemudian kita save. Nah, sampai di sini muncul data undangan. Nah, berarti sumber data sudah kita buat, suratnya juga sudah siap. Berarti langkah berikutnya kita tinggal menggabung ya. Kita tinggal menggabungnya dengan masuk ke menu mailing ya. Kemudian kita tentukan suratnya. Berarti kita pilih start mail merger ya. Karena yang kita buat itu surat, berarti kita pilih surat. Jadi mail merger membuat dokumen secara massal itu bisa berupa surat, bisa berupa email, bisa berupa amplop, label, dan yang lainnya. Ya, kita pilih surat karena kita membuat surat. Ya. Kemudian berikutnya select recipient. Select recipient ini digunakan untuk menentukan sumber data, yaitu daftar orang-orang yang akan kita kirimi surat. Ya, kita klik sampai muncul 3 pilihan. Type a new list berarti kita membuat dokumen baru. Ya. Kemudian use an exciting list berarti kita pilih yang sudah kita buat ya. Choose from Outlook apabila datanya ada di Microsoft Access ya. Karena tadi kita sudah membuat daftar orang yang akan kita kirimi surat, berarti kita pilih yang kedua, use an exciting list. Kita pilih sampai muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Berarti kita pilih dokumen di mana kita tadi menyimpan sumber data ya. Berarti kita pilih D. Kemudian tadi saya menyimpannya di bahan ajar, kemudian di IT. Nah, di sini ada data undangan. Tadi nama filenya itu data undangan. Jadi, kita harus pastikan memilih file yang tadi kita simpan. Berarti kita double klik atau klik kemudian open. Ya. Sampai muncul kotak dialog seperti ini. Ya. Sampai muncul kotak dialog seperti ini. Kita tadi membuat datanya itu di sheet 1. Biasanya di sini otomatis yang aktif itu adalah sheet 1. Kalau ada beberapa sheet yang ada di dokumen tersebut ya. Kita kalau belum sesuai berarti kita klik sheet 1, pastikan berarti dokumen yang kita pilih itu berada di sheet 1. Kita lihat ini sheet 1 ya. Nah, kalau sudah selesai klik OK. Klik OK, nah berarti kita sudah menentukan mana suratnya, kemudian mana sumber data. Berikutnya kita tinggal menentukan label yang ada atau menyisipkan label yang ada di sumber data ke surat tersebut dengan cara kita klik yang di pinggir tuh ini kan berarti akan diisi dengan nama orang yang akan kita kirimi surat ya. Untuk menyisipkan namanya kita gunakan icon ini, insert merge field ya. Kita klik maka akan muncul dua pilihan seperti di tabel yang kita buat, ada nomor dan ada nama ya. Oh, alamatnya belum ya, kita klik nama ya. Kita klik nama, posisinya itu berarti kita buat menjadi rata kiri. Oh, ini ada di akhir karena sebentar kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti itu aja. Alamatnya belum ya. Alamatnya berarti kita sisipkan saja. Misalkan alamat ya. Di sini berarti kita misal
Misal kita masukkan di seperti ini saja. Misal ini adalah nama alamatnya ya. Ya, seperti itu ya. Kita save lagi ya. Berarti kita kembali lagi ya. Kita coba mailing, apakah ke sini ada? Masih belum ya. Berarti kita ulangi tadi pemilihan dari sumber datanya. Kita ulangi lagi, use an exciting list, kemudian pilih dokumen di mana kita menyimpan dokumen tersebut, kemudian kita pilih sampai muncul seperti ini, klik OK aja ya. Kemudian kita sisipkan atribut yang akan kita sisipkan di surat ya. Berarti di itu kita sisipkan nama, kemudian di address kita sisipkan alamat ya. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Sampai muncul seperti ini ya. Tuh muncul tulisan nama, address, muncul alamat. Nah, untuk melihat tampilannya kita bisa menggunakan ini, view result ya. Maka akan muncul seperti ini. Jadi nomor satu, ini nomor satu, aku Cynthia Ayu. Alamatnya itu adalah di mana? Berarti kita lihat apakah betul untuk yang pertama itu adalah Cynthia Ayu. Kita lihat betul ya, Cynthia Ayu, alamatnya di mana. Kemudian untuk yang kedua, yang kedua Ana Karimah Husna, yang ketiga Cahyana Surgawi, dan yang lainnya ya. Berarti sesuai dengan yang ada di sumber data. Nah, setelah sesuai, berikutnya kita bisa menggabungnya ya. Kita lakukan sulap jadi beberapa detik saja, maka surat ini siap untuk dicetak ya. Kita pilih icon finish and merger ya, untuk menggabungkan kedua dokumen tadi, yang dokumen induk yaitu berupa surat dan sumber data berupa data orang-orang yang akan kita kirimi surat. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, edit individual dokumen, itu berarti menggabungkan sumber data dengan dokumen induk menjadi satu file, dan filenya itu masih bisa kita edit, dan itu berarti muncul di tampilan layar monitor kita. Berarti untuk kalau mau mengedit berarti dipilih edit individual. Tetapi kalau mau langsung dicetak berarti pilih print dokumen. Kalau mau dikirim via email berarti kita pilih send email message ya. Kita pilih saja edit individual dokumen sampai muncul seperti pilihan seperti ini ya. Nah, digabungnya mau data nomor berapa saja. Kalau mau semuanya pilih all. Tapi kalau mau nomor tertentu berarti kita pilih mau nomor berapa, misalkan sampai nomor berapa. Misalkan tidak semuanya, tidak 15-nya, tapi kita pilih hanya 10 saja ya. Kalau sudah selesai kita pilih OK. Tetapi kalau mau semuanya kita pilih all, kemudian kita pilih OK. Kita lihat dalam 1 detik maka akan muncul dokumen baru. Di sini namanya itu adalah letter 6 karena saya sudah menggunakan mail manager sebelumnya beberapa kalinya. Nah, kita lihat di sini tadi datanya di sini ada 15 ya, ada 15. Kita lihat di sini halamannya itu ada 16 ya. Kita cek betul tidak, yang pertama itu aku, yang kedua itu adalah Ana, yang ketiga Cahyana ya, sampai yang terakhir ya. Sampai yang terakhir itu adalah Karina Ningka. Kita lihat yang terakhir adalah Karima Ningka, alamatnya itu adalah Cimorai ya. Nah, berarti kalau sudah seperti ini kita tinggal mencetaknya dan mengirim surat ini ke teman-teman kita. Praktis bukan? Nah, itulah
Manfaatnya kalau kita bisa menggunakan aplikasi untuk memudahkan pekerjaan kita. Kita bisa membuat surat secara massal itu dalam waktu hanya hitungan detik atau menit saja. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.